Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin merapat ke depan saja karena tidak terlalu ramai orang ini. Tidak masalah. Hari ini kita seperti biasa ibadat rutin di lingkungan Santo Rupinus. Memang agak sedikit waktunya jam 4 karena jam 6 ada misa Jumat pertama bulan di paroki kita. Maka kita mulainya jam 4. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bu Sumiati selaku tuan rumah. Silakan Bu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir di rumah kami. Walaupun dengan hujan terus dimajukan. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk Pak Yan yang telah menemani misa ibadat hari ini. Silakan. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan kita buka Alia nomor nomor 10. Nomor 10. Mulai. Bila serat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah, memohon berkat agar jiwa pantas bertemu pandang bagai domba yang hilang di jenggang maaf, berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berhias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus, pada hari ini Bu Sumi sekeluarga mengundang kita untuk beribadat di hadapan Allah Tritunggal Yang Maha Kudus dengan wujud doa. Yang pertama, mohon doa beristirahat dalam damai untuk almarhum Bapak Donatus Jonghai, almarhum Ibu Yuliana Alum, almarhum Bapak Antonius Mulyono, almarhum Bapak Hilarius Hardiman, almarhumah warga lingkungan Santo Rupinus yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, mohon diberi kesehatan untuk keluarga, terutama keluarga Bu Sumi dan Bapak, serta anak-anaknya, dan warga lingkungan Santo Rupinus. Supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur kami hadirkan kehadirat-Mu karena keluarga Bu Sumiati beserta suami dan anak-anaknya diberikan perlindungan, kesehatan, rezeki, kelancaran, dan segala kesuksesan. Dan kami juga berdoa bagi mendiang Bapak Donatus Jonghai, mendiang Ibu Yuliana Along, mendiang Bapak Antonius Mulyono, mendiang Bapak Hilarius Hardiman, serta para mendiang umat lingkungan Santo Rufinus yang sudah meninggal. Kemarin kami memperingati peringatan arwah semua orang beriman. Pada hari ini kami berdoa bagi mereka. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima di dalam kerajaan-Mu. Dan bagi mereka yang sudah berbahagia di surga, doakanlah terutama keluarga Bu Sumi dan suaminya serta anak-anaknya dan keluarga besarnya, serta seluruh umat lingkungan Santo Rufinus, agar selalu setia kepada Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, sabda-Mu kuucapkan, sabda-Mu kuresapkan di dalam hati. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang diungkapkan dalam Injil hari ini mengingatkan kita akan seruan untuk tidak menjadi pribadi yang munafik. Orang yang munafik adalah orang yang melaksanakan kegiatan agamanya, melakukan kewajiban agamanya, tetapi melupakan cinta kasih untuk saling tolong dengan sesamanya, apalagi sesama manusia. Yesus sampai-sampai harus meminta izin kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat seorang yang menderita sakit busung air. Busung air itu seperti kita tahu ya, berbeda dengan busung lapar. Jadi dia perutnya itu dipenuhi oleh sejenis cairan, lalu membuat dirinya itu ya akan sulit untuk beraktivitas. Ya seperti itulah. Karena menurut ya busung air ini memang mungkin mirip seperti diare, tetapi berbeda.
Dia memang khusus. Dan pada saat itu adalah hari Sabat. Uniknya, Yesus ini berada di rumah orang Farisi. Padahal kita tahu musuh-musuh Yesus itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, orang Farisi yang diceritakan dalam Injil Lukas ini adalah orang yang secara diam-diam mengundang Yesus untuk makan di rumahnya, dan mungkin jebakan bagi Yesus kalau nanti Yesus bisa dipersalahkan dan bisa dihukum karena melanggar hukum hari Sabat. Dan Lukas menggambarkan bahwa itu memang pada hari Sabat. Keistimewaan orang Yahudi pada hari Sabat, mereka makan bersama dan mereka menikmati Sabat itu sebagai suatu ucapan syukur kepada Allah. Tetapi di atas ucapan syukur itu sebenarnya belas kasih Allah lah yang paling terutama. Sehingga digambarkan oleh Lukas bahwa pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Ya, bukan olo-olo nih, pemimpin. Berarti memang ketuanya orang Farisi. Istilahnya ketua dewan. Ya. Jadi orang Farisi ini adalah orang-orang cerdik pandai, cendekiawan. Ya. Jadi orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat pintar. Maka disebut orang-orang Farisi. Ada yang ahli kitab atau ahli-ahli Taurat. Ada para imam. Jadi ada 3 golongan ini yang memang sering mengamat-ngamati Yesus. Nah, karena cerdik pandai, mereka ingin melihat kepintaran, kepandaian, dan keistimewaan Yesus. Tetapi keunikan ini terjadi, Yesus malah datang kepada pemimpin orang Farisi ini. Artinya, secara tata krama dan etika, Yesus menghargai pemimpin ini. Mengapa? Karena pelayanan Yesus pasti melalui atau harus disetujui oleh pemimpin orang Farisi ini. Nah, Lukas mencatat ini bahwa mengatakan bahwa Yesus taat aturan. Ya. Jadi kalau misalnya ada pelayanan di paroki dari misalnya kan seharusnya memang minta izin dengan pastor paroki. Ya. Kalau misalnya ada kegiatan persekutuan doa khususnya misalnya di lingkungan, kan banyak yang nyelonong biasanya, nggak izin. Minimal izin ketua lingkungan. Kan terkadang kan ada tuh pelayanan tuh yang tanpa diketahui ketua lingkungan. Karena ketua lingkungan itu wakil pastor di teritori itu gitu. Mau misa atau misalnya memanggil pastor dari lain ya. Itu kan harusnya pemimpin di lingkungan itu, ketua umat itu adalah wakil pastor di tempat itu dan harus tahu. Misalnya ada pelayanan persekutuan doa dari lain kan. Ini kadang ketua lingkungannya bingung, enggak tahu pula. Enggak boleh. Itu tetap harus izin. Walaupun WA atau diberitahu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya pelayanan itu tidak liar. Tiba-tiba ada persekutuan doa di tempat itu, ketua lingkungan tidak tahu, apalagi pastor paroki, terjadi masalah, ya kan? Orang bilang terjadi yang namanya pelarangan. Nah, ini kan sering terjadi. Akibatnya kan bisa mengganggu yang namanya kerukunan. Nah, mengapa seperti itu? Inilah yang dilakukan Yesus. Sebenarnya Yesus tidak pernah sembunyi. Maka dalam melakukan pelayanan,
Dia datang ke tempat pemimpin itu dan makan bersama. Nah, jadi sebenarnya Lukas ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu diketahui oleh pemimpin mereka. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Ini persoalan dua hal yang berbeda. Dia benar-benar sakit busung air dan meminta bantuan Yesus. Tidak malu-malu. Wah, ketika ada Yesus dia langsung mau nyelonong, ya, minta disembuhkan Yesus. Tetapi pada saat itu hari Sabat. Pada hari Sabat itu orang tidak boleh melakukan kegiatan. Maka karena Yesus tahu bahwa di situ pemimpin orang Farisi, langsung meminta izin. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, satu paket, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Katanya, ya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Jadi kalau Yesus dipersalahkan, mereka juga, ya, sudah tahu. Tetapi kalau mereka membenarkan tindakan Yesus, akibatnya mereka melanggar, ya, hukum Taurat, serba salah. Dan apa yang terjadi? Mereka itu, ya, dan semuanya ini diam. Mereka itu diam semuanya. Nah, sering terjadi dengan kita pertanyaan di WA grup kan. Undangan nih tempat Bu Sumi. Ada yang melihat, ada yang merespon. Tidak masalah kan, bisa dilihat. Ada yang kasih oke, ada yang kasih terima kasih kan. Diam ya. Kalau misalnya di WA itu ada respon kan enak. Misalnya pada saat ini jam 4, ya kan. Sering kita diam, tidak mau menyampaikan pendapat kita, padahal pendapat kita itu penting. Ya kan? Karena pendapat yang penting itu adalah sesuatu yang berguna bagi persekutuan kita. Nah, mengapa jam 4? Karena jam 6 ada, ya, misa Jumat pertama bulan. Ada adorasi kan? Jelas. Mengapa tidak hari Sabtu? Karena tuan rumah ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa dijawab sebenarnya. Nah, sama seperti ini. Sering kita bertanya atau sering kita berpendapat tidak mau memberikan tanggapan. Contohnya misalnya, kalau orang pindah iman dari Katolik menjadi iman lain gimana? Ya murtad namanya. Kan jelas sebenarnya. Cuman kita diam-diam, ya terserah lah, orang boleh pilih agama. Ya sikap kita. Maunya itu kita tegas gitu Pak. Maka Yesus tanya, apakah diperbolehkan menolong orang pada hari Sabat? Kalau diam ini bahaya. Begitu juga dengan kita, misalnya. Apakah boleh pukul 4? Kan begitu. Kalau ada respon kan dari kemarin kan enak. Bu Sumi pun mikir-mikir kan. Oh, banyak yang tidak sempat, ya kan. Tapi karena diam, ya udah lancarkan saja kan begitu. Tetap dilaksanakan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin harus kita jawab. Dan kita harus tegas terhadap hal itu. Menurut ajaran iman ini, maunya Yesus tuh mereka begitu. Apa susahnya? Oh, tidak boleh Yesus, sudah. Kau melanggar hukum Sabat. Kan tidak berani mereka. Mengapa? Karena, ya, apakah diperbolehkan menolong orang pada hari Sabat? Ini kalau dia bilang tidak boleh, dia melanggar kitab Ulangan. Nih, ahli Taurat kan tahu kitab Ulangan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ada di kitab Ulangan tuh. Cuman kalau dia bilang jawab, ya kan, boleh, dia melanggar
imamat, Taurat Musa. Padahal di kitab Ulangan tuh adalah ya Pentateuch atau Taurat Musa juga. Mana dulu yang diucapkan? Ya kan? Nah, persoalannya kitab Musa sudah diselewengkan untuk kepentingan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin pertanyaan itu ditujukan ke kita. Contohnya misalnya kalau orang kawin dua. Kawin pertama kawin gereja, kawin kedua gimana? Kawin adat. Nah, bagaimana kawin adat itu? Ya kawin zina, harus jelas lah jawabnya. Jangan diam-diam. Jadi ya tidak bisa menyambut komuni. Kan banyak tuh. Biasanya kalau saya tambahkan, bukan tambahkan, memang harus. Ya. Yang diperbolehkan menyambut komuni adalah yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik, sudah menerima sakramen komuni pertama, dan tidak memiliki halangan. Harusnya begitu. Yang tidak memiliki halangan yaitu yang kawin dua, tak jelas, ya kan? Ini dah jelas-jelas kita tahu, tiba-tiba nyelonong ya dia. Ya, kami sebagai prodiakon ketika dia nyelonong dan masuk ya kita kasih kan. Masalahnya harusnya yang tahu itu paham, memberitahu. Kalau dulu saya ingat Pastor Paskalis Sudirjo itu udah hafal dah. Oh ini, ditanya dulu dengan ketua lingkungan, ada enggak yang berhalangan nih? Kalau ketua lingkungan enggak ngerti berhalangan tuh bahaya. Berhalangan menurut kita tuh bukan menstruasi. Berhalangan itu karena perkawinannya belum Katolik. Kemudian, nah itu tadi, dia memiliki istri lebih dari satu, bukan karena istrinya meninggal kan. Ada juga orang yang memiliki istri lebih dari satu karena istri pertama meninggal, istri kedua, ya kan. Sakramen perkawinan kan boleh diterimakan orang lebih dari satu kali. Kalau istrinya meninggal secara normal, ya kan, dia kawin gereja lagi kan terima sakramen perkawinan yang kedua. Ya. Nah ini maksud Yesus tuh, harus jelas. Nah ini kan hal-hal seperti itu. Contoh jangan jauh misalnya, ya. Terkadang nih kan karena dia tokoh umat, lalu mohon maaf misalnya anaknya dan mantunya tuh udah melakukan hal-hal bebas, lalu MBA kan? Kan itu sebenarnya filosofinya dia harusnya melahirkan dulu, ya. Kayak kawan saya itu dia ngajar musik liturgi, lalu karena istrinya itu hamil dulu, dia diusir pastor. Ah kau nih tidak tahu aturan, kau lahirkan dulu istrimu tuh, lahirkan dulu anaknya, baru nanti ya konvalidasi, biar tidak menjadi batu sandungan begitu. Nah hal-hal semacam ini memang kebijakan reksa pastoral ya. Di paroki kita ini menurut ini sangat fleksibel. Maka mereka kalau ada masalah, bukan masalah ya, perkawinan yang ini biasanya paroki gitu tuh fleksibel katanya. Saya dengar lah dari umat-umat paroki lain. Ada yang memang kalau di satu paroki itu tegas. Nanti kalau di paroki kita, nah sampai kena sorot kan beberapa waktu itu. Tetapi itulah kebijakan reksa pastoral untuk menyelamatkan. Tetapi orang yang sebenarnya diberikan perlakuan khusus ini seharusnya cepat memperbaiki diri begitu Pak. Biar tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Tetapi ya udah. Persoalan-persoalan itu memang ya, tapi ada juga ketika ada hal yang fleksibilitinya sudah memang menyangkut keterlambatan misalnya. Tiba-tiba karena tidak dibaptis di sini pindah ke gereja lain. Sampai pastor dari katedral itu tanya, kok banyak yang dibaptis di paroki katedral kan? Ada surat dari pastor enggak? Ada. Loh, ini surat ini kasih siapa? Ya kan? Tiba-tiba Pastor Pio bilang, ini kok banyak yang enggak baptis ke sini? Ah, ya kan? Jadi
Nah ini juga, mari sebagai pengurus lingkungan juga selektif lah, supaya jangan terjadi yang namanya perbedaan perlakuan. Nah itu penting. Karena apa? Nanti bisa kacau. Akibatnya ya, beberapa kali itu kan sering dibicarakan. Bicarakannya bukan antar pastor dengan pastor, tapi dengan umat antar umat. Kan bingung gitu jawabnya. Contohnya misalnya 2 minggu lalu saya tanya, ketika ada orang Katolik pindah iman katanya ada denda. Loh, paroki mana ada pakai denda tuh? Denda katanya. Ya kan, di salah satu kabupaten katanya. Wah, biasanya kalau orang pindah iman itu tidak pernah ada gereja Katolik kasih denda. Ya kan? Tidak tahu denda apa, kok denda adat. Itu rupanya aturan dibuat oleh umat setempat. Oh begitu. Ya kan? Supaya ya, tujuannya supaya orang tidak pindah. Ya tidak ada faedahnya juga. Kalau memang dia udah tidak mau jadi Katolik, ya silakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang saya ceritakan ini adalah kisah nyata bagaimana ya Tuhan itu bekerja dan bekerja pada saat apapun. Kesusahan terjadi itu pada saat orang lagi bahagia, pada saat orang lagi nyaman, beriman, beri yang nyaman-nyaman, begitu. Kata pembimbing saya dulu, beriman, beri yang nyaman-nyaman. Gereja Katolik ini ngasih orang beri yang nyaman-nyaman. Bagaimana tidak nyaman? Tubuh dan darah Kristus setiap hari Minggu, kan? Itulah Yesus Kristus, Allah yang berupa sakramen Ekaristi. Kemarin kami dapat pembelajaran yang baik waktu PSOMK etnik ya. Jadi kalau kita melaksanakan yang namanya ritual khusus untuk sakramen Ekaristi itu harus sakral. Memang sakral. Lihatlah, kita harus melihat, bukan menunduk. Nah, di situ. Mengapa ada bunyi lonceng dan gong itu kan? Itu kan alat musik liturgi yang masuk dalam liturgi khusus di Gereja Katolik Indonesia kan. Nah. Jadi kalau kita dalam misa, itulah ya media komunikasi antara dunia dan surga. Itulah dia misa. Sehingga kalau orang itu tidak hadir misa, berarti dia tidak ingin mendekati surga. Maka kesakralan itu. Dan akhir-akhir ini memang apakah umat itu sadar atau tidak? Ya kan? Kalau di tabernakel itu kan kita lewat minimal menundukkan ya, atau berlutut. Ini terkadang karena memang sudah sering bolak-balik kan. Tetapi itulah, marilah kita kembali. Kesakralan dalam gereja Katolik itu adalah pentatahan tubuh dan darah Kristus, Yesus Kristus yang bersemayam di gereja dalam tabernakel itu. Itulah kekudusan dan kesucian yang harus kita selalu imani. Dan yang kita santap itu adalah benar-benar 100% tubuh dan darah Kristus, Yesus sendiri. Jadi kalau memang tidak yakin, jangan menyantapnya. Nah itu. Maka dijawabkan tubuh Kristus. Amin. Kalau di paroki di Sanggau dulu saya ingat tuh ada seorang imam. Kalau umat hendak menjawab amin dengan keras, hendak dikasih. Itu kan sampai ke Bimas Katolik dulu. Ya, Bimas Katolik katakan memang seperti itu. Ya kan? Anda bagaimana memberikan katekese? Ya kalau di salah satu paroki di Sanggau. Jadi pastornya orang barat. Saya enggak tahu pastor. Kalau enggak jawab amin, lewat. Amin baru dikasih. Karena orang enggak yakin.
Tubuh Kristus tidak dijawabnya. Berarti kan tidak ada. Lewat. Langsung. Ya kan? Dijawab. Kalau tidak dijawab, tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus ini benar-benar ingin mengubah cara kita beriman. Cara kita ya mencintai Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat. Bayangkan, katanya taat hukum Taurat, tapi anaknya terperosok ke sumur, cepat-cepat dia tolong kalau untuk anaknya. Tapi orang lain nanti dulu, ya mana bisa. Kalau pas ada kita, mohon maaf, misalnya kita ibadat ini tiba-tiba ada orang jatuh di situ, ya kita tolong dulu lah orangnya. Ya kan? Masa lalu kita biarkan? Misalnya pas lagi misa ada orang pingsan, kita biarkan? Kan enggak. Maksud Yesus ingin mengatakan, tolonglah orang itu dulu. Itu sudah misa. Ketika misalnya kita datang mau misa, tiba-tiba ada orang kecelakaan, lalulah kita tolong bawa ke rumah sakit, ya itulah dia misa. Ya kan? Itulah misa. Misi kita. Bahkan orang Farisi dan ahli Taurat ini, lembunya masuk ke sumur cepat-cepat ya. Ya kan? Binatang aja ditolong, masa manusia tidak ditolong. Maksud Yesus. Jadi terkadang kita aneh. Anjing kita kasih makanan yang layak, makanan kucing. Sebelah kan ada makanan kucing, makanan anjing. Sedangkan kita tahan-tahan lapar. Anak kita mau minta duit, tapi binatangnya kita. Ini terkadang manusia aneh. Salon anjing, salon kucing ya. Sampai bisa menghabiskan biaya 10 juta. Tapi orang yang ini banyak di rumah sakit dibiarkan menderita, tidak ada biaya. Nah inilah manusia. Kritikan Yesus kepada kita. Maka bacaan pada hari ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita tidak menolong orang. Lalu apa katanya? Mereka tidak sanggup membantahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini siapa yang bisa membantah undangan Tuhan kepada kita di lingkungan Satu Rupinus? Kan tidak bisa. Jam 4 pasti ada yang bersungut-sungut. Lihatlah nih, hujan katanya. Aku baru mau balik kerja. Ya, nah, ini namanya undangan Tuhan, itu tidak bisa dibantah. Jadi tidak ada yang bisa menjawab kan kalau udah diundang. Apalagi tertanda ketua lingkungan. Siapa yang mau membantahnya? Ya kan? Walaupun ketua lingkungan tidak datang karena sakit tadi. Mari kita bersama-sama memperkuat iman kita dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mendiang Bapak Donatus Jonghai, mendiang Ibu Yuliana Alom, mendiang Bapak Antonius Mulyono, mendiang Bapak Hilarius Hardiman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat lingkungan Santo Rupinus yang telah Engkau panggil, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar Ibu Sumiati dan suami
Berkatilah usaha ibu suami, Ibu Sumiati dan suami, dan juga anak-anaknya, agar selalu diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki, kesehatan, dan hidup rukun, damai, dan sejahtera bersama, menjadi keluarga yang selalu setia satu sama lain, saling dukung. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lansia di lingkungan Santo Rupinus, ya Allah, berilah kekuatan, sukacita kepada mereka menjalani masa tua dengan penuh kegembiraan dan sukacita, dan diberikan kesehatan yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para keluarga di lingkungan Santo Rupinus, berkatilah para keluarga-keluarga di lingkungan Santo Rupinus agar hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu penuh kekompakan, dan selalu bersekutu kepadamu, ya Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para anak, remaja, dan orang muda, agar selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keberhasilan dalam pendidikan, dalam studi, dalam juga mencari pekerjaan, sehingga selalu dapat memuliakan namamu dengan belajar dan pekerjaannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan, semuanya demi kemuliaan namamu dan dari ketulusan hati kami. Permohonan ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita menyampaikan kolekte dan diiringi oleh lagu persembahan. Lagu persembahan, haleluya, nomor 84. Mulai. Teruntai sulur niat suci, menjadi kembang yang asri, terurai harum-harum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah, selain ikhlas yang terbentang dalam menghadirkan diri. Mari kita buka Mada Bakti nomor 155, 156. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati,
Luluskanlah doa kami dalam luka-lukamu. Sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman. Silakan, Bu. Untuk pas di bulan 10 Doa Rosario di rumah Bapak Jamal itu debitnya 133.000. Doa Rosario di rumah Pak Negi debitnya 200.000. Misa di rumah Pak Peter debitnya 54.000. Total saldo yang ada 5.722.800 rupiah. Untuk iuran rumah kakak pastor, Mandirian, Natal Pasca, untuk dana wajib rumah pastor dan Natal Pasca itu yang sudah bayar 15 kakak. Berarti yang dah full ya, yang udah full lah. Kalau Natal Pastornya udah full, Natal Paskanya udah full, mandiriannya yang seikhlasnya juga itu ada yang mandiriannya tidak bayar, itu juga kita anggap full. Demikian ada tambahan. Tadi ada pesan dari Bapak Ignatius Tangke Margauda Kandu yang megang dana, jadi saya akan untuk dana Paguyuban. mortalitas. Saya kalau ada yang membawa adanya bisa tip dengan kami, karena dia pun saja jam berapa nanti datang, jam 7:30 nanti dia baru datang. Banyak itu aja. Baik, terima kasih Bu Gisel dan Pak Jamal. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Karya agung mula yang menyatukan kami di rumah Bu Sumiati ini. Semoga apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Apa yang kami lakukan hanyalah sebagai ungkapan cinta kami kepadamu. Belas kasih-Mu kepada kami begitu besar, sehingga Engkau menganugerahkan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk membebaskan kami dan menyelamatkan kami. Berkatilah kami, para umat lingkungan Santo Rupinus, dan juga paroki Bunda Maria Jeruju, agar bersatu padu hidup rukun, damai, dan sejahtera dalam melaksanakan tugas perutusan kami, baik di keluarga, di masyarakat, di negara, dan bagi gereja. Semua dan kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup nomor 195, kita nyanyikan 1 dan 3. 195.
hati Yesus, hati Tuhan kami, sumber yang menghidupkan jiwa, yang mau minum dari sumber ini akan hidup hingga selamanya. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, segarkanlah jiwa yang letih. Bumi ini taman yang tak subur, maka jiwa kami merana, tapi pasti jadi segar pula bila disirami rahmat limpah. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, segarkanlah jiwa yang